ada bunga di depannya ada lagi, dan di sini juga banyak sekali. Ini ada bunga, bunga, bunga. Di sini juga numbuh bunga juga ini. Dan di sini ini satu batang ini bisa ada dua ya, ini juga dua, tiga ya. Nah, ini lumayan banyak ini. Ini sudah 2 minggu saya pruning ya, sudah makin banyak ya. Ini juga sudah panjang. Sebelah sana juga itu ya, cukup banyak bunganya ini setelah 2 minggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Seperti biasanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih ingin bercerita masalah anggur. Kalau kemarin saya menceritakan atau memberikan inspirasi mengenai cara pruning dengan cara potong pucuk. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai cara pembuahan pohon anggur dengan cara pruning total atau dipotong atau dipangkas semuanya. Kita sisakan batang utama. Sahabat lingkungan, untuk pembuahan cara potong pucuk maupun pruning habis ya atau pruning total, ini tentunya mempunyai keunggulan masing-masing dan juga ada kekurangan di masing-masing cara tersebut. Adapun keunggulan dengan cara pruning total adalah pohon atau buah ya, buah yang muncul menjadi seragam ya, jadi nanti panennya bisa bareng ya, dan juga buahnya bisa lebih maksimal besarnya ya. Adapun kekurangan dari pruning total ini adalah pohonnya menjadi gundul ya, jadi daun-daunnya kita pangkas semua, jadi tinggal batang utamanya saja. Jadi biasanya yang dipotong habis ini atau pruning total ini pohon anggur yang kita tanam di kebun ya, karena kalau ditanam di kebun, kalau kita pruning habis itu tidak akan masalah. Namun untuk pohon anggur yang ditanam di depan rumah, biasanya pembuahannya dengan cara dipotong pucuk ya, karena dengan potong pucuk daunnya masih tetap hijau ya, tidak gundul, dan juga buahnya juga tidak berhenti ya. Jadi ketika ada yang panen atau ketika ada yang sudah bisa kita petik ya, buahnya kita sudah matang, nanti sudah ada lagi buah yang besar lagi ya, dan bunganya pun itu juga tetap bisa muncul. Itu untuk potong pucuk. Untuk kekurangan dari kalau kita melakukan potong pucuk itu buahnya besarnya tidak maksimal ya, dan juga buahnya biasanya cepat tua ya, karena terlalu banyak buahnya. Tapi kalau memang kita tanam di depan rumah ya tidak masalah ya, karena buahnya akan tetap ada terus ya. Sedangkan kalau kita potong total ya, itu untuk tumbuh daunnya ya sekitar seminggu ya, baru ada tunas-tunas baru. Nah 2 minggu itu tunasnya sudah sekitar 60 cm ya, jadi
seperti nanti ada videonya, ada gambarnya. Untuk yang 1 minggu itu paling tidak itu sudah 30 cm ya. Nah, kalau sudah 2 minggu biasanya panjangnya itu sudah 60 cm, dan juga bunganya itu sudah mulai kelihatan banyak atau kelihatan besar ya. Itu untuk pruning total. Namun kalau untuk pruning pucuk yang seperti video saya sebelumnya itu bunganya akan terus menerus ya, jadi tidak berhenti. Jadi ketika kita potong pucuknya, nah, dia akan tumbuh bunga ya yang baru ya. Sahabat lingkungan, ini baru saja saya melakukan pruning total ya pada buah anggur yang saya tanam ini. Ini jenisnya jenis Ayunta ya. Ini sudah sekitar seminggu ya kita pruning dan sudah mulai keluar tunas ya. Nah, ini kalau kita lihat di tunas ini ada 2. Jadi ini keluar tunas ya, tunas, dan ini adalah buahnya nih. Nah, setiap tunas ada 2 buahnya. Ini juga keluar bunga. Nah, ini juga bunga ya. Dan ini yang tunas ini juga ada bunganya. Ini juga ya, ada bunganya juga, dan ini juga ada bunganya. Jadi hampir setiap tunas yang muncul itu ada bunganya. Nah, ini juga ini kelihatan ya. Juga ini muncul 2 tunas ya, yang satu di atas satu di bawah, itu semuanya membawa bunga, termasuk yang di sana ini. Nah, itu yang di atas juga membawa bunga. Jadi ini model pruning yang total. Jadi hanya kita sisakan yang utama. Jadi mulai dari sini ya, ini yang tunas batang utama ya, batang utama ke sana ya, karena ini tempatnya luas. Yang kemarin sengaja saya putarkan, jadi putar balik ke sini, nanti sini putar lagi ke sana. Jadi ini batang utamanya saja. Jadi memang sengaja saya pruning semua ya, karena ini batangnya sudah lama saya istirahatkan. Jadi kemarin ada beberapa bulan tidak dibuahkan. Jadi ini baru sempat saya pruning total biar buahnya keluar lagi. Sahabat lingkungan, kadang-kadang kita lupa untuk memotong pucuknya ya, pucuk pohon anggur ya. Jadi pohon anggur itu akan menjalar terus ya, dan itu kekurangannya nanti buahnya itu hanya akan ada di pucuk ya, ketika kita tidak memotong pucuknya. Jadi kalau sudah menjalar 1 putaran ya, itu usahakan untuk dipotong pucuknya agar
buah anggur itu buahnya merata dari ujung ke ujung. Jadi kalau kita tidak potong, nanti buahnya itu hanya akan timbul di ujungnya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Jadi kurang maksimal keluar buahnya. Jadi teman-teman kalau sudah misalnya sudah dijalarkan ya, dirambatkan di tempat anjang-anjangnya ya, ketika sudah satu kali putaran usahakan untuk dipotong pucuknya, jadi agar tumbuh lagi tunas baru. Nah, tunas baru itu nanti baru kita, setelah panjang bisa kita potong pucuknya lagi. Jadi nanti batangnya itu semakin membesar, dan ketika batang sudah membesar itu bisa tumbuh tunas di mana saja ya, asalkan ujungnya itu dipotong. Tapi kalau ujungnya itu tidak dipotong maka akan menjalar terus, dan itu biasanya buahnya hanya ada di pucuk ya. Itu yang biasanya terjadi kepada para pecinta pohon anggur yang pemula belum tahu. Jadi melalui video ini mudah-mudahan teman-teman sahabat lingkungan semuanya bisa mengetahui ya, karena anggur ini sangat mudah dikembangkan ketika kita sudah mengetahui ilmunya ya. Itu biasanya masalah yang dihadapi oleh para pecinta anggur yang pemula ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Hal lain yang perlu diperhatikan ya, ketika tunas baru tersebut itu banyak sulurnya ya, banyak sulurnya itu juga sulurnya itu bisa dibuang kalau memang pohon anggurnya itu sudah ada anjang-anjangnya ya, karena sulur itu dibutuhkan untuk mengikat ya pohon anggur ke ke anjang-anjangnya ya. Jadi itu kalau terlalu banyak sulurnya harus kita potong ya, terlalu banyak daunnya juga harus dipotong. Dan perlu diperhatikan juga ketika kita melihat ada daun anggur yang sudah tua ya dan sudah menguning atau banyak plek-plek hitamnya, itu usahakan untuk dipotong saja ya, agar nutrisi yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Biasanya dibuat untuk ngasih makan sulur ya. Jadi sulurnya itu harus kita kurangin juga, dan juga ranting-ranting yang kecil ya, tunas-tunas air itu juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tunas airnya juga makanan yang diambil dari tanah ya, dari nutrisi tanah itu semuanya akan dipakai juga untuk ngasih makan itu ya, tunas-tunas air dan sulur ya. Jadi ketika tunas airnya kita kurangin, sulurnya kita kurangin ya, kita harapkan makanan yang sudah diambil dari tanah oleh akar dan disalurkan nanti tepat sasaran ya untuk pembesaran buah. Jadi insya Allah buahnya akan semakin besar pertumbuhannya sesuai yang kita harapkan ya. Tapi teman-teman juga jangan kaget, karena untuk besar kecilnya buah anggur itu ditentukan dengan jenisnya ya. Jadi ada jenis yang anggurnya besar kayak anyuta ya, itu buahnya besar-besar ya. Tapi ketika kita melihat pohon anggur Jupiter ya, jenis Jupiter, itu buahnya kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi rasanya beda dengan anggur yang lain. Jadi jangan kaget, ini anggur saya kok
ketika berbuah sampai dengan matang kok cuma kecil-kecil ya, yaitu memang dari jenisnya ya. Kalau dari rasa itu bisa juga dari belum masak ya, jadi buahnya itu masih belum matang ya, biasanya gitu. Jadi teman-teman yang pemula ini biasanya kaget, anggur saya kok masih asam ya. Jadi perlu diperhatikan, jangka waktu panen untuk anggur ini adalah sekitar 90 sampai 110 hari. Jadi cukup lama. Jadi ketika sudah mencapai waktunya itu akan manis juga ya. Tapi untuk anggur Jupiter ini cukup agak singkat, nggak nyampe 100 hari itu sudah matang ya. Apalagi kalau buahnya itu terlalu banyak ya, itu cepat matang ya. Sahabat lingkungan, ini adalah penampakan pohon anggur yang saya pruning setelah 2 minggu. Jadi ini bunganya sudah semakin banyak ya. Ini di sini ada bunga, di depannya ada lagi, dan di sini juga banyak sekali. Ini ada bunga. Di sini juga bunga juga ini. Nah, di sini ini satu batang ini bisa ada 2 ya. Ini juga 2, 3 ya. Nah, ini lumayan banyak ini. Ini sudah 2 minggu saya pruning ya, sudah makin banyak ya. Ini juga sudah panjang. Sebelah sana juga itu ya, cukup banyak bunganya ini setelah 2 minggu saya pruning ya. Nah, di sini juga ada ini ya. Jadi ini pruning yang total ya. Jadi semuanya saya habiskan, daun-daunnya, tinggal batang utamanya saja ya. Ini kelebihan dari pruning total itu, buahnya bisa sama besarnya ya, nanti panennya juga sama bareng ya. Dan daunnya semuanya jadi muda semua. Ini cocok sekali ya ditanam di kebun ya. Di sini ada bunga, di depannya ada lagi, dan di sini juga banyak sekali. Ini ada bunga. Di sini juga bunga juga ini. Nah, di sini ini satu batang ini bisa ada 2 ya. Ini juga 2, 3 ya. Nah, ini lumayan banyak ini. Ini sudah 2 minggu saya pruning ya, sudah makin banyak ya. Ini juga sudah panjang. Sebelah sana juga itu ya, cukup banyak bunganya ini setelah 2 minggu. Sahabat lingkungan, tadi sudah banyak kita sampaikan, sudah panjang lebar kita informasikan. Mudah-mudahan dapat menjadikan informasi dan inspirasi untuk teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada, untuk pecinta anggur. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga jangan lupa untuk melakukan subscribe, komen, dan share juga, dan juga tekan tombol loncengnya agar ketika saya membuat video terbaru akan ada notifikasi ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.